Assalamualaikum Bu. Jadi, ya, Ya, Waalaikumsalam, Pak. jadi Baik, Pak. bisa Ibu ceritakan kronologis penangkapan Ibu, kasus Ibu, berapa kali Ibu dikriminalisasi oleh oknum APH sehingga sampai hari ini Ibu masih dalam tahanan. Ya, jadi saya, Pak, sebenarnya saya sudah 5 kali, Pak. 5 kali. Yang pertama saya 2 bulan dan saya dinyatakan saya tidak bersalah dan bebas. Kemudian tapi saya sempat ditahan, Pak. Waktu itu saya masih menjabat sebagai wakil rakyat, sebagai wanita parlemen. Yang kedua kali perusahaan melapor saya pencemaran nama baik, Boy Tohir, Pak. Jadi saya dilaporkan pencemaran nama baik. Itu saya dihukum selama 6 bulan, dimasukkan ke penjara. Yang ketiga saya setelah ada putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan supaya segera melaksanakan penyegaran kembali terhadap organisasi. Yang kebetulan pengurus-pengurusnya itu 4 orang sudah meninggal, jadi tinggal 2 orang yang hidup. Saya pada saat itu saya memerintahkan, waktu itu saya dalam kepengurusan dari 2012 itu saya sudah 4 kali pergantian ketua dan saya tetap ketua badan pengawas yang dipilih oleh anggota. Kemudian saya setelah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung, saya membuat surat ke salah satu pengurus yang masih hidup, Husein Aktif, beliau sebagai bendahara. Lalu saya menyurat, itulah dasar surat saya itu yang mereka menetapkan saya sebagai tersangka untuk kasus pemalsuan surat. Kemudian itu saya jalani selama 1 tahun, Pak. Saya dipidanakan, saya dipenjarakan. Pas selesai 1 tahun, saya sudah harus keluar. Itu tiba-tiba saya ditangkap lagi di luar lapas itu. Begitu saya keluar dari pintu lapas, anak saya teriak-teriak panggil saya, mau meluk saya sudah dimasukkan ke dalam mobil para oknum polisi ini. Kemudian saya dibawa ke Polda dan kemudian saya di Polda saya tanya, saya mau di BAP. Mereka bilang tidak, Ibu cuma tanda tangan saja. Lalu saya dibawa ke Kejaksaan Tinggi. Sampai di Kejaksaan Tinggi, saya balik lagi ke Polda, bawa lagi ke Kejaksaan Tinggi. Sorenya saya langsung dimasukkan lagi ke lapas. Saya waktu itu nangis-nangis, apa salah saya? Saya tidak paham, karena saya tiba-tiba mereka tangkap dan saya belum di BAP. Yang ketiga, yang terakhir ini juga saya tidak di BAP. Tiba-tiba saya didatangi oleh oknum polisi yang dari Polda, yang sebenarnya bukan beliau yang menangani atau mengambil BAP terhadap saya. Dan saya merasa saya tidak diambil BAP. Kemudian datang dengan jaksa dan mereka bilang, Ibu tanda tangan. Saya bilang, ini siapa yang harus saya tanda tangan? Saya belum di BAP. Saya mengamuk pada saat itu dan banyak petugas lapas yang tahu saya mengamuk di situ. Dan saya sampaikan di mana negara hari ini terhadap saya, di mana negara hari ini terhadap saya, karena saya merasa saya tidak bersalah. Dan kemudian saya kok diperlakukan seperti teroris, penangkapan terhadap saya dijemput paksa, sudah menggunakan mobil Dalma. Saya ini seorang perempuan. Mereka menyeret saya ke dalam mobil dengan saya tidak berpakaian dalam, dan kemudian saya juga, mohon maaf Pak, saya tidak berpakaian dalam, saya tidak menggunakan tutup kepala, saya tidak beralas kaki. Mereka bawa ke Polda dan ternyata saya sudah ditahan di sana. Kemudian yang terakhir ini jadi seperti itu, Pak. Saya tidak diambil BAP, tapi saya dipaksa harus ditahan. Seperti itu sampai dengan hari ini. Makanya saya sangat berterima kasih. Saya yakin bahwa Allah pasti akan menggerakkan orang-orang yang bisa membantu saya. Seperti itu. Saya tidak bisa bicara apa-apa lagi, Pak, karena terus saya dikriminalisasi. Saya dikriminalisasi, belum bisa keluar, belum bisa ketemu dengan anak-anak saya, bahkan saya menjalani hukuman, anak saya meninggal, Pak.
Anak saya meninggal, saya tidak sempat melihat jasad anak saya sama sekali. Saya tidak diberi kesempatan untuk melihat anak saya. Mereka bilang kalau saya sampai keluar pada saat itu menengok jasad anak saya, katanya Pehuwato akan ribut. Makanya saya tidak dikasih keluar, dan itu menjadi pukulan mental terhadap saya. Sampai dengan hari ini saya tetap mencari anak saya karena saya tidak lihat seperti itu. Saya tahu pada saat itu anak saya yang meninggal itu, Pak, waktu saya ditangkap jam 6:30 pagi itu, anak saya lari-lari, Pak, teriak-teriak manggil saya mama, tapi dia sudah ditodong sama senjata laras panjang. Katanya tidak bisa, jangan mendekat. Jadi seperti itu. Jadi anak saya itu sempat nangis, Pak, nangis terus, ingat saya, dan dia merasa jadi yang mereka lakukan terhadap saya adalah pembunuhan karakter terhadap anak saya. Saya di situ saya merasa sangat berdosa terhadap anak saya, karena sampai dengan hari ini sudah 3 kali lebaran, 3 kali puasa saya tidak bersama anak saya. Saya tidak ada niatan untuk kepentingan pribadi saya, tidak, sama sekali tidak. Hanya Allah yang tahu apa niat baik saya. Saya hanya ingin sisa hidup saya ini saya bisa berbuat yang terbaik untuk orang banyak, untuk kemaslahatan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Bapak Presiden yang terhormat, yang kami cintai, kami masyarakat Pehuwato, khususnya Marisa di Tambang Pani, minta bantuan kepada Bapak Presiden agar supaya kami masyarakat khususnya di Pehuwato, Marisa, Tambang Pani diperhatikan, Pak. Kami di sini bekerja di lahan yang resmi izin, yang ada izinnya, Pak. Tapi kami selalu diintimidasi oleh perusahaan-perusahaan. Mereka sebagai tamu, kami sebagai rakyat Pehuwato cuma sebagai penonton. Tolong mohon perhatiannya untuk Bapak Presiden yang tercinta. Bapak Presiden yang tercinta, bantu kami. Tolong bantu kami. Cuma itu, Pak. Tolong bantu kami, Pak. Bantu. Mana janjimu? Bantu kami. Kami tuntut kamu punya perjanjian. Hidup Bapak Presiden. Hidup! Hidup! Hidup!